Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mubarak yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan keberkahan pada masjid ini. Alhamdulillah kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan majelis walaupun tadi Masya Allah hujan. Alhamdulillah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang sudah kita usahakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang istiqomah untuk mengisi kekosongan yang sebelumnya adalah Ustaz Luqman hafizahullah taala, qadarullah beliau berhalangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan pada beliau. Allah Subhanahu wa taala kembalikan beliau insyaallah di pekan depan bersama kita semua. Untuk mengisi kekosongan ini kami akan mengambil satu risalah atau tulisan singkat dari karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Mungkin bagi teman-teman bisa mendownload dari situs resmi beliau. Judulnya Asyru Qawaid fil Istiqomah. Asyru Qawaid fil Istiqomah. 10 kaidah dalam istiqomah. Ini jelas sebaik-baik tema yang bisa kita bacakan adalah tema yang sudah ditulis oleh para ulama, tentunya karena mereka insya Allah ilmunya lebih berkah, ilmunya lebih rasikh, sehingga kita cukup membacakan nasihat-nasihat para ulama. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka. Sebenarnya ini risalah ini ada kurang lebih 46 halaman. Insya Allah kita akan bacakan secara ringkas apa saja kaidah-kaidah dalam istiqomah yang perlu kita pahami. Disadur dari ayat-ayat tentang istiqomah, hadis-hadis tentang istiqomah, kemudian ucapan para salafus soleh tentang istiqomah. Sebelum kita mulai bacakan, ada baiknya kita ketahui bahwasanya istiqomah itu memang sebagaimana kita sadari, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Bahkan mungkin hari ini, baru saja mungkin tadi pagi, tadi siang, tadi sore kita melakukan suatu hal yang keliru. Kita melakukan sebuah dosa. Nah, ini buktiin bahwasanya memang istiqomah satu hal yang begitu susah. Namun apakah seseorang tidak boleh berdosa? Jelas ya, jawabannya boleh. Karena kita bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang maksum. Syaitan ya, sudah mengobarkan peperangannya dan mengibarkan bendera perangnya dari semenjak Nabi Adam alaihi salam diciptakan pertama kali sampai sekarang. Mereka tidak akan pernah ridha ketika ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh. Kata syaitan, kata iblis, mereka mengatakan la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ini murotal dari mana? Di dalam. Jadi syaitan itu akan duduk di depan kita ya, menghalangi kita saat kita melewati siratal mustaqim. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Benar-benar ketika kita mau melewati jalan yang lurus, syaitan itu ngadang-ngadang. Enggak mau rela, pokoknya sebisa mungkin kita dialihkan jalannya dari jalan lurus, karena jalan lurus itu hanya satu ya. Sedangkan jalan-jalan yang sesat, kekeliruan itu banyak sekali bercabang. Nabi SAW pernah gambarkan ketika beliau duduk bersama para sahabatnya, beliau gariskan satu garis ya. Beliau mengatakan bahwasanya inilah yang disebut wa anna hadza sirati mustaqima ya. Ini jalan lurus Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bercabang. Nabi gariskan garis-garis yang lain di sisi jalan tadi yang bercabang ke kanan dan ke kiri.
fatafarraqu bikum an sabili, yang membuat kita bercerai-berai karena tidak mengikuti jalan yang lurus. Disebutkan juga dalam ayat yang tadi kita sebutkan, syaitan akan datang dari depan kita, dari belakang kita, kanan, kiri, sampai masuk ke pembuluh darah kita, ya, membisikkan hati kita, masuk ke rumah-rumah kita ketika kita tidak mengucap bismillah saat masuk rumah, ketika kita tidak mengucap bismillah saat makan, ikut makan bersama kita, ya, ikut tinggal bersama kita. Benar-benar syaitan itu, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwum mubin. Maka ini jadi tugas kita, ya, tugas kita bahwasanya memang kita diperintahkan untuk selalu berusaha beristiqomah. Kita lewatkan muqaddimah, langsung kita baca kaidah yang pertama. Ada di halaman 6. Al-qaidatul ula, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibatun rabbaniyatun. Dalam risalah beliau menulis kaidah yang pertama dalam kitabnya Asyru Qawaid fil Istiqamah. Kaidah yang pertama beliau katakan bahwasanya istiqomah itu adalah hadiah dan pemberian ilahi, bukan benar-benar murni usaha kita, bukan hasil jerih payah kita, melainkan benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang diberikan keistiqomahan itu adalah orang yang sedang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya. Sebaliknya kalau kita lagi melenceng, ya, termasuk orang yang paling merugi, paling sengsara di mata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah palingkan dia dari jalan yang lurus. Istiqamah itu artinya istaqama yastaqimu, lurus, mustaqim. Lawan katanya dalam bahasa Arab mu'waj atau bengkok, ya. Jadi istiqamah ketika kita lurus itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fa fi ayatin katsiratin min kitabillah yudhifullahu ila nafsihi al-hidayata ila siratihil mustaqim. Di beberapa ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang hidayah, Allah nisbatkan hidayah itu kepada dirinya sendiri. Hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Di antaranya adalah surat yang selalu kita baca dalam Al-Quran, ya, dalam sholat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal mustaqim, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, apa tafsirnya siratal mustaqim? Kata Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau karuniai kepada mereka. Memang benar-benar hidayah bisa meniti jalan yang lurus di atas sunnah, meninggalkan maksiat, meninggalkan bid'at, meninggalkan syirki, ya, kesyirikan, itu adalah hadiah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau seandainya mereka mengerjakan, mempraktekkan apa yang telah dinasihatkan kepada mereka, pastilah itu menjadi kebaikan bagi mereka dan juga itu yang terbaik bagi mereka, wa ashadda tathbita, membuat mereka lebih teguh. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau begitu mereka mau teguh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ajran 'azima, pahala yang begitu besar. Wa lahadainahum siratan mustaqim. Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka jalan yang lurus. Istiqomah. Nah, istiqomah ini adalah kata Allah, wala hadainahum, hidayah dari Allah, pemberian dari Allah. Fal hidayatu ila sirati biyadillah. Hidayah itu benar-benar di tangan Allah. Qala ta'ala, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya ini adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, wallahu yad'u ila daris salam. Allah lah yang mengajak kepada darus salam, negeri yang penuh dengan keselamatan, yaitu surga. Wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah yang membimbing siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau kutip dari ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya hidayah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di paragraf berikutnya, ya, masih di halaman yang ke-7 paling bawah, Syekh menyebutkan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu sadar bahwasanya hidayah di tangan Allah, maka mintalah kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin kita berdoa kepada Dia, ya. Dalam satu hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, semua dari kalian itu sesat kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka minta hidayah kepadaku, ahdikum. Aku niscaya akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Kalian semua adalah kelaparan, orang yang kelaparan kecuali yang aku beri makan, maka minta makan kepadaku. Kullukum arin illa man kasautuh, fastaksuni aksukum. Setiap dari kalian aslinya telanjang, tidak punya apa-apa, maka mintalah baju kepadaku, niscaya akan aku berikan kalian pakaian. Benar-benar kita aslinya tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya harta, tidak punya baju, tidak punya makan, tidak punya hidayah, artinya tersesat. Kita semua tidak punya ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena kita minta kepada Allah setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahi kami jalan yang lurus, Allah berikan hidayah ilmu kepada kita. Dengan ilmu ini kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Nah, beliau katakan di sini, walihada kana min awwali qawaidil istiqamati wa ususiha tawajjuhu shadiqu ila Allah azza wa jalla fi talabiha. Salah satu langkah yang paling utama, standar dan pondasi dalam istiqomah, at-tawajjuh as-shadiq, ketulusan seseorang saat menghadap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta istiqomah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-hadi ila siratal mustaqim. Wa qad kana aktsaru du'a'in nabi, di antara doa yang sering diulang-ulang oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai jiwa yang membolak-balikan hati, maka teguhkan hatiku di atas agama. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang sifat Allah, Nabi bersabda, inna qulubal abdi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu matasya. Atau kama qala. Kata Nabi, hati-hati setiap hamba itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini, karena memang Nabi yang berucap, Nabi yang bilang bahwasanya Allah itu punya jari jemari, maka kita imani seadanya, tidak perlu takwil, tidak perlu nafyu, tidak perlu ta'til, tidak perlu tamtsil. Artinya apa? Jangan meniadakan, mengingkari, jangan juga menyamakan, tapi imani dengan seadanya sebagaimana yang disebutkan kaidah dalam dalil-dalil asma wa sifat oleh para ulama. Maka kita imani bahwasanya Allah punya jari jemari. Secara bahasa kita tahu jari jemari, kita faham jari jemari, tapi secara hakikatnya, bagaimana bentuknya, jelas kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada di antara kita yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan bahwasanya Allah memang punya jari jemari sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, ya, tidak ada cacat sedikit pun. Seperti tangannya manusia, jelas berbeda. Tangannya manusia punya banyak kekurangan, sedangkan tangannya Allah sempurna sesempurna-sempurnanya, tidak memiliki cacat, ya. Sehingga kita beriman, hati-hatinya hamba itu di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, Allah bolak-balikan semau Allah, ya. Yang sedikit sebelum kita salah paham, mengimani bahwa Allah punya jari jemari tidak sama artinya dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Beda, ya. Apakah ketika kita mengimani bahwasanya monyet punya tangan, tangannya sama dengan manusia? Beda. Kita imani bahwasanya gajah punya kaki, kakinya sama dengan manusia? Tidak. Kita tetap mengimani bahwasanya Allah zat yang maha sempurna, punya tangan, tangannya tidak sama dengan manusia, dengan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan hati hamba ini semau Allah Subhanahu wa taala. Semau Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada cara lain untuk istiqomah kecuali minta sama Allah. Kalau kita pengen istiqomah, sudah punya niat. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, betapa sering kita niatnya datang ke majelis, tapi ketika di luar godaannya dahsyat sekali, fitnahnya subhanallah. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala bolak-balikan hati ini semau Allah, yuqallibuhu matasya au aina sya au kaifa masya. Sehingga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab?" Apakah hati ini bolak-balik? Kalau secara bahasa memang qalb itu artinya bolak-balik. Qallaba yuqallibu itu artinya membolak-balikan. Seperti orang
membolak-balikan lembaran buku. Ketika baca buku atau baca mushaf, bahasa Arabnya itu yuqallibu as-safahat, ya, membolak-balikan halaman mushaf atau halaman Al-Qur'an, sehingga memang qalb secara bahasa artinya bolak-balik, ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am, ma min khalqillah min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah fa in syaa'a Allahu aqamah wa in syaa'a azaghah." Semuanya di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak Allah luruskan, kalau Allah berkehendak lain Allah sesatkan. Allah bikin dia tergelincir pada satu dosa. Maka beliau katakan di sini, ya, siapa yang ingin istiqomah bagi dirinya, maka hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merengek, wal yulih fis su'al, benar-benar merengek, merintih, minta seminta-mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah ditanya dalam riwayat Muslim, bi ayyi syai'in kana an-nabiyyu yaftatihu salatahu min al-lail sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya bagaimana iftitahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat malam. Salat ini di antara macam-macam iftitah, karena memang doa iftitah bervariasi dan kita disunnahkan untuk memvariasi juga, ya. Boleh kita memakai satu iftitah kemudian dipakai untuk semua sholat, boleh. Oh, misalnya saya pakainya Allahumma ba'id baini, salah satu yang hadisnya paling sahih, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha khairuka. Ternyata di sholat malam beda lagi. Apa kata Aisyah? Idza qama minal lail iftataha salatahu, kalau salat malam, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan yang syahid, yang hadir, yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah zat yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih. Ihdini limakhtalaftu fihi minal haqqi biiznik. Hidayahi aku, berikan aku petunjuk pada perkara-perkara yang aku berselisih dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkaulah zat yang memberi hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Ini doa iftitah khusus sholat malam, ya. Dan jelas yang, ya, mampu menghafalnya disunahkan ketika sholat malam memakai doa ini atau doa iftitah ini. Meskipun hukumnya doa iftitah hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib, ya. Subhanallah. Ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sudah begitu lurus, mustaqim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang besar, dosa kesalahan-kesalahan yang fatal. Nabi itu dilindungi. Itu saja Nabi tetap meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah, karena Nabi tahu hatinya beliau pun ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali beliau butuh hidayah agar menjadi lebih rajin ibadahnya, lebih bersabar menghadapi gangguan dalam dakwah, cobaan, ya, sehingga beliau tetap meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama, ya. Kaidah yang pertama, istiqomah pemberian dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Kita langsung lompat ke halaman ke-11, al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Kata beliau, haqiqatul istiqamah luzumul manhajil qawim was siratil mustaqim. Hakikat atau definisi istiqomah itu apa? Luzum, melazimi, tidak pernah melepas, al-manhajil qawim, metode agama yang lurus, was-siratil mustaqim, jalan yang lurus. Setelah kita tahu bahwasanya istiqomah itu pemberian dari Allah, maka kita perlu pelajari apa definisi istiqomah. Artinya istiqomah adalah seseorang tidak pernah melepas agama ini, tidak pernah melepas ketaatan ini, luzum. Seperti seseorang ketika dianggap mulazamah, orang disebut mulazamah, seorang guru, dia akan menemaninya, mendampingi guru itu. Kemana guru itu ngajar, dia ikuti. Kemana guru itu berjalan, dia dampingi. Itu namanya mulazamah, ya.
Ketika guru itu ngajar, diikuti terus, ya, hadir terus, tidak pernah absen, sehingga dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru itu. Nah, istiqomah artinya melazimi, mulazamah dengan jalan yang lurus, tidak pernah ketinggalan, tidak pernah melepas jalan lurus itu. Qala Siddiqul Ummah Abu Bakr fi tafsiri qaulihi ta'ala, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka beristiqomah, artinya apa? Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukannya dengan sesuatu apapun selainnya. Sama yang disebutkan maknanya oleh Syekh. Syekh katakan istiqomah artinya apa? Luzumul manhajil qawim, mengikuti agama yang lurus. Jangan sampai keluar dari jalan agama yang lurus. Di antaranya adalah syirik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika dan seterusnya. Beliau katakan mereka adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik. Karena kalau dia berbuat syirik tidak masuk kategori istiqomah, meninggalkan agama yang lurus. Wa ruwiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a hadhihi al-ayah 'ala al-minbar innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu faqala lam yarughu rawghan ats-tha'lab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menafsirkan bahwasanya orang-orang yang ketika di atas mimbar beliau membaca ayat ini, beliau menafsirkannya lam yarughu rawghan ats-tha'lab. Tidak seperti serigala yang selalu mungkin tidak istiqomah. Artinya dia berpindah-pindah, ya, berubah-ubah juga tempatnya, keinginannya yang macam-macam. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi ma'na qoulihi ta'ala tsumma istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah. Ibnu Abbas, sahabat yang ketiga menafsirkan ayat ini, istiqomah artinya di atas syahadat la ilaha illallah. Jadi tiga sahabat ini sepakat bahwasanya yang namanya istiqomah ya di atas tauhidnya, di atas akidah yang benar, tidak berbuat syirik. Kata beliau, "Dzakara hadhihi al-aqwal Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami' al-Ulum wal Hikam." Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, Jami'ul Ulum wal Hikam itu syarah untuk Arba'in Nawawi, ya, dan juga ditambah oleh beliau hadis-hadis tambahan sampai kurang lebih yang harusnya Arba'in Nawawi itu 40 sekian hadis jadi 50. Kemudian beliau mendefinisikan istiqomah dalam kitab beliau ini, al-istiqamatu hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqomah itu meniti jalan yang lurus, wa huwa ad-dinul qayyim, yaitu agama yang tegak lurus, min ghairi ta'rij, tanpa menyeleweng, bengkok, anhu darinya, yamnatan wala yasratan, ke kanan maupun ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lat ta'ati kulliha, yang seperti itu mencakup semua makna mengerjakan ketaatan segalanya. Wa tarkal manhiyati kulliha, meninggalkan kemaksiatan yang Allah larang semuanya, yang zahir maupun yang batin. Ya, subhanallah. Ini salah satu definisi istiqomah yang begitu lengkap dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kita masuk kaidah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Definisinya secara teori kita pahami. Maka beliau jelaskan dalil-dalil lainnya tentang istiqomah yang memberikan satu kaidah penting, kaidah yang ketiga. Kata beliau dalam halaman yang ke-15, aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Standarnya sebuah istiqomah adalah istiqomahnya hati. Artinya beliau ingin memahamkan pada kita, sebelum kita wujudkan istiqomah dalam perkataan, perbuatan, penampakan, tampilan, ya, kita hadirkan istiqomah dulu dari apa? Dari hati. Karena memang hati ini yang menjadi asal dari segalanya. Beliau mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus
iman seorang hamba sampai lurus dulu hatinya. Sehingga asal sebuah istiqomah adalah istiqomahnya hati. Kita pernah mendengar satu hadis ya yang dikutip juga oleh Syekh saat menjelaskan kaidah ini yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Ya, Al-Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan ketika menjelaskan innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di akhir beliau mengatakan ala inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Di dalam jasad seorang hamba itu ada seonggok daging yang apabila daging ini, segumpal daging ini baik, insya Allah baik yang lainnya, seluruh jasadnya. Dan segumpal daging ini buruk, maka yang lainnya ikut buruk. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya hati ini adalah panglima, pemimpin yang nyetir semua anggota badan. Kenapa tangan kita mukul orang? Karena hati kita yang lagi emosi. Kenapa tangan kita mengambil yang haram? Karena hati kita lagi kotor. Kenapa kita menyeleweng melakukan maksiat? Karena hati kita tidak hadir dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asal dari semua kemaksiatan juga dari hati, maka asal dari semua kebaikan, keistiqomahan juga dari hati. Karena beliau mengutip dari hadis bahwasanya di dalam jasad itu ada seonggok daging, mungkin ada sedikit yang perlu dijelaskan. Sebenarnya daging itu daging apa kalau dalam istilah kita? Kalau dalam istilah kita disebut hati dari organ tubuh, itu hati yang tugasnya apa? Hati dalam organ tubuh tugasnya apa? Menawar racun, limfa, produksi limfa dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari peran hati yang ada di dalam bahasa Indonesia, kayak kita menyebut hati, yang lokasinya bukan di tengah dada. Hati ada di mana? Di samping, ya, samping kanan kalau tidak salah. Nah, ini dia tidak mengatur seluruh anggota badan. Tugasnya tidak seurgen itu. Dan ternyata ketika dilihat dalam bahasa Arab, hati yang dalam bahasa Indonesia itu yang tugasnya adalah menyaring atau menawar racun dan lain sebagainya, itu dalam bahasa Arab artinya kabid. Kaf ba dal, kabidun. Hati ayam, hati unta, itu dalam bahasa Arab artinya kabid. Nabi SAW bersabda, uhillat lana ad-damani wal maitatan. Ammal maitatan fas-samaku wal jarad wa amma ad-daman fal kabidu wat tihal. Kabid wat tihal. Nabi SAW ketika menjelaskan hal-hal yang halal dan haram di antara makanan dan minuman, kata beliau, kita diperbolehkan makan 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai ini apa? As-samak, ikan, wal jarad, belalang. Kemudian 2 darah yang diperbolehkan adalah al-kabid wat tihal, hati dan juga limfa. Ini menunjukkan bahwasanya hati yang kita tahu dalam bahasa Indonesia itu bukan hati yang dimaksud kolbun dalam bahasa Arab. Karena Nabi katakan kolbun dalam bahasa Arab itu seonggok daging, mudghah. Sedangkan ini adalah bukan daging tapi apa? Darah. Kalau teman-teman sering makan hati ayam, ya bentuknya beda dengan daging. Kalau daging ada seratnya, ya ini tidak ada. Beda. Sehingga para ulama banyak yang mengatakan kolbun yang dimaksud dalam hadis ini itu bukan hati yang dimaksud dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Indonesia disebut jantung. Nah, ternyata dalam bahasa Arab kolbun itu artinya jantung. Dalam bahasa Arab kolbun itu artinya adalah jantung, bukan artinya hati. Nah, terus kenapa orang-orang ketika menafsirkan, menjelaskan makna hal yang begitu berpengaruh dalam jasad seseorang adalah hati? Kalau fisiknya adalah jantung, ya, bentuk fisiknya adalah jantung. Bisa di silent ya, yang punya handphone, agar tidak terulang lagi. Kolbun itu dalam bahasa Arab fisiknya artinya jantung, tapi bisa juga dimaknai bukan sebuah benda fisik, bisa juga dimaknai sebuah makna. Makna itu maksudnya adalah sesuatu yang tidak konkret. Kalau jantung itu kan bisa terlihat, ya. Ketika seseorang operasi misalnya melihat ada jantung bisa dipegang, itu hal yang konkret. Tapi bisa juga dimaknai nur, kata para ulama. Qalbun itu artinya cahaya, cahaya yang ada di dalam jantung. Cahaya yang ada di dalam jantung inilah yang mengatur anggota badan manusia. Jadi cahaya itu
bisa juga kita maknai dalam bahasa Indonesia hati. Ya, jadi kalau misalnya disebut hati manusia dibolak-balikan, itu maksudnya bukan hati hati darah yang tadi ya biasa kita sebut ya, yang sama seperti hati ayam atau hati kambing, bukan ya. Tapi ketika di dalam bahasa Indonesia disebut hati manusia itu baik dan lain sebagainya tidak baik, itu maksudnya adalah cahaya yang ada di dalam jantungnya dia yang berperan ya, ketika baik dia jadi baik, kalau buruk yang lainnya jadi buruk. Sehingga sekali lagi wajar ketika Syekh mengatakan bahwasanya aslul istiqamah istiqamatul qalb. Kalau pengen istiqamah, maka yang paling pertama kita perhatikan adalah hati kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidisy Syaitan, beliau menjelaskan, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha' kal malikil mutasarrifi fil junudil ladzi tasduru kulluha an amrih wa yasta'miluha fi ma syaa' wa kulluha tahta ubudiyyatihi wa qahrihi wa taktasibu minhu al-istiqamata wa zigh wa tatba'uhu fi ma ya'qiduhu min al-azmi aw yuhilluhu aw yahilluhu ya'qiduhu min al-azmi aw yahilluhu. Kata beliau, ketika hati ini bagi anggota badan yang lain berperan seperti seorang raja yang punya kehendak pada seluruh tentara dia, di mana seluruh perintahnya berasal dari raja. Tentara itu tidak akan mau bergerak, memerangi atau mundur, berhenti, maju atau mundur, diam, kecuali atas perintah dari sang raja. Wa yasta'miluha fi ma syaa'. Raja itu juga menggunakan tentara-tentaranya terserah. Dia kirim tentaranya kemana, disuruh jaga perbatasan, disuruh jadi relawan, disuruh perang melawan sekutu misalnya dan lain sebagainya. Fakulluha tahta ubudiyyati wa qahri. Maka seluruh tentara ini seakan-akan jadi budak dan juga di dalam kuasa si raja. Sehingga kalau kita ibaratkan anggota tubuh yang lain dari tangan, kepala, mata, kaki, perut, lisan, telinga, semua ini adalah tentaranya si hati. Dan hati bebas melakukan atau memerintahkan apapun. Memakai tangan ini untuk bersedekah atau bermaksiat. Memakai mata ini untuk membaca Al-Quran atau untuk melihat maksiat. Memakai telinga ini untuk mendengar nasihat yang baik atau untuk mendengar nyanyian-nyanyian syaitan, musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini yang menyuruh, hati ini yang memerintahkan. Wa taktasibu minhul istiqamata wa zayg. Lurus atau mencongnya, bengkoknya tentara-tentara itu adalah tergantung lurus atau bengkoknya si raja. Wa tatba'uhu fi ma ya'qiduhu minal azmi aw yahillu. Sehingga kita sebagai seorang yang sadar bahwasanya semua bergantung pada hati ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak buruk atas hati ini, repot. Maka susah bagi kita untuk mengatur anggota tubuh yang lain karena kepalanya ada di hati ini. Percuma kita paksa tangan ini, kita paksa kaki ini, kita paksa mata ini, tapi ketika hatinya masih kotor, ketika hatinya masih dikelilingi dengan syubhat, itu juga disebutkan oleh Syekh apa saja penghalang-penghalang hati ini untuk istiqamah. Di antaranya adalah syubhat dan juga syahwat. Maka kalau kita tidak bersihkan dulu hati ini dari syubhat dan syahwat, biasanya tidak berdampak ya keinginan istiqomah kita selama hati ini masih kotor. Syubhat artinya apa? Punya keraguan, masih ragu mana yang hak, mana yang batil, masih ragu ini baik atau buruk, itu syubhat. Sedangkan syahwat ketika tidak ragu bahwasanya ini hak, ini batil, tapi dia lebih memilih untuk hal yang batil, itu namanya syahwat dan juga syubhat. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang ke-88. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada di hari, tidak ada manfaatnya lagi harta maupun anak-anak kita kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Apa artinya salim? Yang selamat. Ini modal utama kita kalau pengen selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya banyak harta di dunia ini, walaupun kita punya banyak anak di dunia ini, mereka semua tidak akan bisa memberikan
syafaat. Harta kita tidak bisa berguna bagi kita kecuali ketika di dunia kita punya hati yang selamat. Karena orang yang punya hati yang selamat, dia akan gunakan harta itu untuk menolong dia nanti di akhirat dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan wakafnya, dengan menghormati dan memuliakan tamu, dengan berbagi dengan tetangga. Ketika dia punya hati yang salim, dia akan ajarkan anak-anaknya hal yang baik agar bisa menyelamatkan dia di akhirat di hadapan Allah, agar anaknya beramal amal jariah sesuai dengan ajaran si bapak, ajaran si ibu, agar anak selalu ngaji, anak selalu mendoakan. Tapi ketika di dunia kita tidak punya hati yang salim, maka percuma harta dan juga anak itu. Wa kana min du'a'i nabiyina sallallahu alaihi wasallam, di antara doa-doa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memintamu hati yang selamat. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, hadiahi kami jiwa yang tenang, hati yang tenang, jiwa yang tenang. Kaidah yang keempat, kata beliau dalam halaman yang ke-18, al-istiqamatul matlubatu minal abdi hiya sadad fa illam yaqdir fal muqarabah. Apa maknanya? Kalau orang pengen disebut istiqomah, maka tuntutannya benar-benar harus bisa lurus 100%. Sadad itu artinya adalah kena target, mengenai target, menancap pada target, itu namanya sadad. Artinya dia harus benar-benar bisa benar 100% amalannya. Sholatnya sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang laki-laki selalu berjamaah di masjid tepat waktu, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam semua ibadahnya, harus selalu sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100%. Berikut juga muamalahnya, berikut juga pahala dan dosanya, maksiat dan juga ketaatannya, harus sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selalu taat, ya taat terus. Nabi tidak pernah bermaksiat, ya kita jangan pernah bermaksiat. Fa illam yaqdir, tapi ketika seseorang tidak mampu, karena memang lagi-lagi istiqomah satu hal yang berat, bukan mudah. Fal muqarabah, maka setidaknya mendekati sadad. Kalau sadad bisa benar 100% tidak mampu, dan pasti kita tidak mungkin bisa benar 100%. Meskipun Nabi SAW meminta kita saddidu wa qaribu. Saddidu artinya apa? Kata beliau, wadhkur bil huda hidayatat tariq was sadad sadadas sahm. Kalau ingat kalimat sadad itu seperti panah yang menancap ke target, tidak meleset sedikit pun. Nabi minta kita untuk benar-benar sesuai 100%, tapi itu sulit. Nah, makanya Nabi SAW menambahkan saddidu wa qaribu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam hadis Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu, tidak ada seorang pun yang bersulit-sulit atau menyusahkan diri di dalam urusan agama kecuali dia akan kalah sendiri, sehingga tidak mampu malah menjadi orang yang benar karena menyusahkan diri dalam urusan agama. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka luruslah sebisa mungkin. Kalau tidak bisa lurus sebisa mungkin, mendekatilah, hampir-hampirlah kamu lurus sebisa mungkin. Wa abshiru, kemudian berbahagialah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hingga kalau kita bisa, kita sadad, kalau tidak bisa, qarib. Ya. Misalnya ada orang, dia aslinya tahu dia nggak mampu, dia nggak mampu berpuasa Daud misalnya. Kemudian dia paksakan diri, saya pokoknya pengen puasa Daud, padahal dia kerjanya lelah, berat, di bawah terik matahari misalnya, tapi dia paksakan. Nah, maka yang seperti ini bisa saja seseorang malah bukannya jadi orang yang diharapkan mustaqim, bisa saja ketika memaksakan diri dia malah jenuh dan malah membenci agama ini. Nabi SAW katakan apa? Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Karena memang kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam urusan agama. La taghlu fi dinikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian ghulu dalam agama kalian. Ya, selain kalau sudah ada tuntunannya, kerjakan sesuai tuntunan. Kalau sudah ada tuntunannya, kerjakan sesuai kemampuan.
Kerjakan sesuai kemampuan. Ada orang yang ketika dia lagi rajin-rajinnya, dia benar-benar memforsir dirinya. Ketika diforsir begitu berat, kalau diforsir berarti dia tidak ngasih kesempatan dirinya untuk istirahat, untuk mencari hiburan mungkin, untuk mencari ketenangan lewat hal yang lain yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia pengennya lurus terus, mustaqim terus, dipaksa terus. Yang seperti ini malah seringnya ketika datang syaitan, saat futur menimpanya, dia akan jauh sejauh-jauhnya dengan agama. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab ketika Hanzalah dan juga Abu Bakar datang kepada Nabi bilang, wahai Nabi, kami munafik. Ketika Nabi tanya, kenapa kalian bilang diri kalian munafik? Ya, kami kalau lagi dekat dengan engkau, di majelis engkau, kami ingat surga, ingat neraka, nangis. Seakan-akan kami melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Tapi setelah pulang ke rumah, ketemu keluarga, anak, istri, pekerjaan, ladang, teman, semuanya lupa. Kita jadi ketawa TV. Seakan-akan tidak pernah bermajelis kepadamu. Seakan-akan tidak ingat lagi surga dan neraka. Nabi katakan dengan jelas, kalian itu manusia, bukan malaikat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau kuntum atau lau dumtum ala ma kuntum ma'i la safahatkumul malaikah fi furushikum wa turuqikum. Kalau seandainya kamu benar-benar selalu setiap saat, setiap jam, setiap menit perasaan hatinya sama seperti ketika duduk dengan majelisku, ingat surga, ingat neraka, takut Allah, pengen dapat rahmatnya Allah terus, benar-benar nangis terus, imannya tinggi terus. Kata Nabi, nanti malaikat akan menyalami kalian fi furushikum, di ranjang-ranjang kalian, wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian. Karena malaikat ngerasa, ini teman kita ini. Malaikat akan ngerasa, oh ini bukan manusia ini teman kita. Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat oleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu patuh karena beda tabiatnya dengan manusia. Manusia punya hawa nafsu, diganggu syaitan, digoda, diberikan kecintaan pada dunia, diberikan kecintaan pada wanita, anak-anak, harta dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Hamzah dan juga Abu Bakar, walakin sa'atan. Akan tetapi ya Umar, yang bagus itu ya sesaat demi sesaat. Kita bagi porsinya. Pertama kita penuhi hak Allah Subhanahu wa taala dari kita sebagai seorang hamba. Kadang-kadang kita boleh memenuhi hak kita sebagai seorang manusia yang butuh makan. Kalau makan pun boleh makan enak, silahkan, yang penting halal. Kalau butuh hiburan, silahkan bermain permainan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tidur, silahkan tidur, istirahat, selama tetap menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mau bercanda sama keluarga, silahkan, tidak masalah. Bahkan hal-hal itu yang mubah aslinya buat manusia, orang yang cerdas kata para ulama, dia akan tetap bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam hal-hal yang mubah. Asalnya orang makan, itu adalah normalnya manusia. Semua orang makan, artinya makan itu adatnya manusia. Kebiasaan manusia yang hukum asalnya adalah mubah. Kalau diartikan mubah artinya apa? Kalau dikerjakan atau tidak dikerjakan sama saja, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Itu artinya mubah. Hukum asalnya ada. Kata para ulama, al-aslu fil adat al-ibahah. Tapi orang yang cerdas, kata para ulama, mereka akan berdagang dan berinvestasi meskipun tidak dalam mengerjakan ibadah yang murni ibadah, seperti sholat itu murni ibadah. Dia dalam kondisi adatnya dia, pekerjaan yang mubah, dia tetap bisa dapat pahala. Dengan cara apa? Niat. Niat itu kata para ulama adalah tijaratul azkiya. Dagangnya orang-orang yang cerdas, investasi mereka adalah dengan niat. Kenapa disebut cerdasnya mereka, orang-orang yang paham hakikat niat? Karena aslinya niat itu gampang sekali, cukup diucapkan dari hati. Bisa dikatakan tidak ada modalnya. Nggak perlu diucapkan lewat lisan, nggak perlu kita capek-capek pakai tangan, kaki, dan lain sebagainya. Dengan niat yang kita sebutkan di dalam hati kita, makan bisa berbuah pahala. Ketika kita makan untuk menikmati nikmat Allah yang halal, kita yakini, oh ini beras, ini nasi,
adalah karunia dari Allah. Padahal makan sama-sama nyaplok tapi sambil diresapi. Oh, ini rezeki dari Allah. Ini halal. Ya, ketika makan ayam, oh ini ayam yang halal, saya sembelih dengan cara yang halal, dengan mengucap bismillah, dengan tata cara sembelih yang syar'i. Kemudian diniatkan, ya Allah, makan ini untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku makan agar aku bisa ibadah kepada Engkau ya Allah, agar aku bisa tetap sehat, menafkahi kedua orang tuaku, keluargaku, anak-anakku, agar aku semua kebutuhannya terpenuhi sehingga agamaku juga dimudahkan untuk dipenuhi. Sama-sama tidur, sama-sama mendengkur, tapi yang satu dapat pahala karena niat. Ya Allah, aku tidur untukmu. Tidur untuk Allah bagaimana? Aku butuh istirahat ya Allah. Ya, ada yang namanya qailulah, tidur yang sunnah. Ya, tidur siang, ya, sebelum zuhur atau setelah zuhur. Walaupun yang paling afdal sebelum zuhur, sebentar. Ya, qailulah, sunnah, dapat pahala, padahal sama-sama tidur. Ya, atau tidur malam. Ya Allah, aku pengen tidur awal jam 9 atau jam 7, jam 8 setelah sholat isya agar nanti malam bisa bangun. Agar nanti subuh bisa seger, tidak ngantuk, agar bisa sholat berjamaah. Akhirnya dapat pahala. Ya, ini yang menjelaskan bahwasanya memang ya seseorang dengan hatinya dia bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya lewat niat. Saat Syekh menjelaskan bahwasanya ya, ketika kita diminta untuk sadad sebisa mungkin bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Kalau tidak mungkin, dan itu pasti terjadi, ketidakmungkinan ini pasti kita berdosa, pasti ada kadangnya kita malas, ada kadangnya kita lalai, maka qaribu, mendekatlah tetap sedekat mungkin dengan kesempurnaan, semampunya. Itu diantaranya beliau mengutip satu ayat dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Dalam surat Fussilat beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan istiqomahlah kalian lalu istighfar. Yang kita bingung, loh, kok istiqomah digabung dengan istighfar? Istiqomahlah kamu lalu istighfarlah. Kata para ulama, karena saat kita berusaha istiqomah pasti ada kurang-kurangnya. Pasti ada salah-salahnya. Maka saat kita kurang, saat kita salah, istighfar. Sama seperti beliau mengutip juga hadis tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian Nabi berkata, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Lalu ikutkanlah setiap keburukan dengan kebaikan agar kebaikan ini bisa menghapus keburukan yang sudah dilakukan. Karena Nabi tahu sejauh kita ingin bertakwa, maka ada kalanya kita berbuat dosa. Tidak mungkin bisa sempurna. Ya, Nabi mengatakan dalam satu hadis yang walaupun dhaif kata para ulama, kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia adalah khata', selalu berbuat salah. Hadis ini sebenarnya dhaif, namun kata para ulama maknanya benar. Khata' pasti bersalah, dan khata' itu sighah mubalaghah, berlebih-lebihan dalam salah. Artinya banyak, selalu terulang, sering salah. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang selalu kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat kita mungkin sedikit tenang. Waduh, saya tidak bisa istiqomah 100%, kadang-kadang salah, keliru, ngikutin syahwat, ngikutin syubhat, tergelincir. Maka ingat sabda Nabi, oh ini wajar. Yang tidak wajar adalah ketika sudah tergelincir nggak balik lagi. Ketika sudah melenceng nggak ikut jalan yang lurus lagi. Ketika sudah sadar, oh ternyata memang manusia tempatnya salah. Maka fastaqimu lahu wastaghfiruh. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah lalu beristighfar ketika salah. Baik, kami buka kesempatan bagi jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya. Fadhal. Waalaikumsalam. Ada seseorang yang melakukan taat ya ibadah mereka itu ada maksiat ya berulang-ulang, itu diampuni berulang-ulang, jelas itu buruk sebagai Ustaz. Secara singkat, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu syirik. Itu pun ketika seseorang tidak bertaubat dari syirik sebelum meninggal. Kalau seseorang sempat bertaubat dari syirik, itu pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun syirik. Jadi ketika seorang tidak sempat bertaubat dari dosa syirik, maka dosa itu
Kata Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, jadi hanya satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik. Bagaimana kalau ada orang yang sudah menjalankan rukun Islam semuanya, artinya dia sudah haji, ya, sudah dipanggil Pak Haji tapi korupsi, maka diampuni atau tidak di tangan Allah Subhanahu wa taala kehendaknya. Ya. Kalau dikatakan secara kaidah bisa atau tidak, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak penyebab-penyebab seseorang diampuni, di antaranya adalah bertaubat. Itu yang pertama jelas. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Kaidahnya adalah semua orang yang bertaubat dari satu dosa itu seakan-akan dia tidak punya dosa itu. Bersih. Artinya kalau si Pak Haji ini mau diampuni oleh Allah, ya dia bertaubat. Itu satu metode yang paling utama, yaitu bertaubat. Hanya saja bertaubat itu kalau hanya berkaitan, dosanya hanya berkaitan dengan hak Allah, maka cukup minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, menyesal. Tapi kalau misalnya dosanya ada kaitannya dengan hak orang lain, ya, diantaranya adalah korupsi. Korupsi jelas ada harta orang lain yang haram dia makan tapi malah tetap dia makan, maka tidak akan diampuni sampai dia mendapatkan maaf dari orang-orang yang terzalimi. Ya, boleh kita katakan para, mohon maaf ya, koruptor. Para koruptor itu meskipun dia sudah dipenjara, sudah bayar denda, yang dendanya tidak sebanyak korupsi mereka, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita semua memaafkan. Itu kan uang negara, uang rakyat, ya. Berarti semua rakyat. Berapa jumlah rakyat Indonesia? 240, 270, 80, 280 juta. Cuma minta maaf satu persatu. Nah, kecuali kalau kita rela, ya udah Pak, saya maafkan Pak. Cuma kira-kira rela nggak Pak? Nah itu, ya. Tapi meskipun demikian, tetap kalau Allah berkehendak, Allah bisa ngampuni. Artinya, misalnya di akhirat dia belum minta maaf, secara teori dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah berkehendak, mungkin Allah lihat dari metode yang lain. Selain taubat, amal soleh. Nabi SAW katakan, innal hasanat, atau dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau ada kebaikan yang diikutkan setelah keburukan, bisa menghapus keburukan itu. Ya. Bisa saja kalau dia punya pahala yang begitu banyak, menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Di akhirat ketika dia belum melunasi hutang-hutang dia bagi manusia, ya dia bayar pakai sholat dia, haji dia, puasa dia. Dia bayar untuk menghapus dosa-dosa dia, untuk melunasi hutang-hutang dia. Ya. Tapi selama dia beriman, karena dia tidak berbuat syirik, dia masih tauhid, dia beriman, dia tidak pernah kufur, tidak pernah menghina Al-Quran, menghina Nabi, tidak pernah menghina Islam, tidak pernah sekongkol dengan orang kafir, insya Allah dia termasuk orang yang beriman dan berhak mendapatkan surga. Meskipun kita tidak tahu, mungkin surganya yang paling terakhir karena dia harus dibersihkan dulu dosa-dosanya. Ya. Walaupun kata para ulama, korupsi itu kan dosa besar. Nah, dosa besar ini secara asal tidak mengeluarkan dia dari neraka, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Artinya tidak mungkin dia kekal. Koruptor selama dia beriman, insya Allah tidak kekal dalam api neraka. Karena bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Tapi apakah dia dihukum atau tidak, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak yang lain, Allah bisa hukum dia dulu. Intinya orang yang beriman insya Allah tetap masuk surga, namun masuk surganya berbeda-beda. Ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab dulu, ada yang setelah dihisab diazab, ada yang diazab lama sekali baru masuk surga. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi banyak unsur-unsur agar dia bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya lain? Baik. Akidah itu kaitannya dengan hati. Ya, akidah kaitannya dengan hati. Artinya setiap dosa-dosa yang zahir yang kaitannya dengan syirik, selama hatinya sesuai dengan kesyirikan, akidahnya, keyakinannya, maka dia keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau hanya mengucapkan, tapi dia tidak meyakini bahwasanya Tuhannya adalah Isa. Kalau orang bilang selamat Natal, itu kan artinya hari kelahiran Tuhan mereka. Ya. Dia bilang selamat Natal, tapi dia tidak meyakini bahwasanya Isa adalah anak Tuhan atau Isa adalah Tuhan, maka kita harapkan dia tidak sampai keluar dari Islam. Tapi dosa jelas dosa. Banyak sekali dalil-dalilnya yang disebutkan oleh para ulama.
Ya, di antaranya adalah walladzina la yashhadunuz zur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ketika menjelaskan ibadur rahman, mereka tidak pernah menyaksikan az-zur. Para ulama menafsirkan az-zur adalah perayaan-perayaan orang kafir. Tidak ikut meramaikan, ya, apalagi lebih parah sambil ikut mengucapkan. Ya. Kemudian dalil yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kemudian dalil yang lain juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengikuti perayaan-perayaan orang Yahudi. Waktu itu di Madinah sempat kaum muslimin ikut meramaikan perayaan orang Yahudi. Ketika Nabi tanya kenapa kok ramai sekali, ini hari rayanya mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Allah sudah gantikan bagi kalian dua perayaan yang tidak ada perayaan selain itu di dalam Islam, yaitu Idul Adha dan juga Idul Fitri. Nah, bahkan perayaan-perayaan lainnya yang dikatakan dari Islam, perayaan-perayaan Islam seperti tahun Hijriyah, awal tahun Hijriyah, awal tahun baru Hijriyah, atau Isra Mi'raj, atau yang lainnya, itu pun tidak diperbolehkan oleh para ulama. Ya, meskipun yang melakukan adalah Muslim, kemudian bersumber dari orang-orang Islam, bukan bersumber dari Islam, tapi bersumber dari orang Islam, itu pun dilarang, apalagi perayaan Natal yang dari non-Muslim. Jelas, ya. Tahun baru juga sama, mirip. Ya. Selama akidahnya benar, insya Allah tidak sampai keluar dari keislaman, tidak sampai musyrik atau kafir, ya. Tapi ucapan tersebut jelas akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya berdosa atau tidak, secara umum berdosa. Karena masuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quran surat Al-Furqan tadi ketika menjelaskan sifat-sifat ibadur rahman. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ini pakai jam komat nggak? Oke. Ada masih ada waktu. 40 detik. Ada pertanyaan? Yang lain? Silakan. Masih ada waktu 40 detik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Barangkali nanti tidak bisa menyempurnakan kitab ini di kesempatan lain. Seenggaknya kita bisa simpulkan bahwasanya istiqomah itu adalah hibah, pemberian dari Allah yang begitu mahal. Bahkan kalau dibandingkan dengan harta semahal apapun, tidak bisa sebanding. Ketika seseorang tahu ada satu amalannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mahal daripada seisi dunia ini. Ya, ketika orang direbut sehatnya, disakiti badannya, dirampas hartanya, itu tidak akan sama seperti ketika seseorang direbut agamanya, direbut istiqomahnya. Ya. Sehingga ketika orang yakini bahwasanya dirinya alhamdulillah dalam kondisi istiqomah, melakukan ketaatan, ya, dekat dengan Allah di atas sunnah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang itu adalah murni pemberian dari Allah. Karena kalau Allah berkehendak yang lain, kita pasti tersesat siapapun kita. Ya. Tidak terkecuali para ulama. Di Arab Saudi itu ada ulama dari Qasim yang dulunya memerangi kesyirikan, memerangi kesesatan dalam tauhid. Subhanallah, semenjak beliau seorang ulama terkenal, bahkan kitabnya sempat dipuji saat salah satu khutbah di Masjidil Haram dari Qasim. Silakan dicari, saya namanya siapa. Subhanallah, di akhir masa hidup beliau terkena syubhat, balik malah meragukan Islam, balik malah membuat kitab yang malah sebaliknya, meragukan Islam, malah membuat banyak orang murtad dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kita bersyukur bisa, ya, masih muslim, masih mukmin, masih insyaallah ahlu sunnati wal jamaah. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.